Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa la na'budu illa iyyah. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina al-karim sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihim wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa rahimakum, hadirin jamaah Masjid Al-Furqan yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali dari kajian kitab tafsir Ibnu Katsir, mari sama-sama kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan taufik serta hidayahnya kepada kita sekalian, sehingga dengan taufik dan hidayahnya kita sama-sama bisa kembali hadir di majelis yang mulia ini. Salawat serta salam tak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya yang senantiasa istiqamah di dalam menjalankan sunnah-sunnahnya. Hadirin rahimakumullah, kita masuk pada surat Al-An'am ayat yang ke-133. Silakan dibuka. Al-An'am ayat 133. Udah ketemu Pak ya? Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah. In yasha' yudhhibukum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha'. Kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Min dzurriyyati, dzurriyyati, saya ulang lagi. Kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin.
الضالين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين إنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين قل يا قوم اعملوا على مكانتكم إني عامل Qul ya qaumi. Mulut kita agak monyong dikit, bukan ya kau, tapi ya qau. Karena qaf. Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amil. فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار فسوف تعلمون من تكون له عاقبة الدار إنه لا يفلح الظالمون Ya, 3 ayat. Sebelum kita bahas, saya bacakan sekali lagi tapi tanpa diikuti, tinggal disimak. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وربك الغني ذو الرحمة إن يشأ يذهبكم ويستخلف
min ba'dikum ma yasha' kama ansha'akum min dhurriyyati qaumin akharin innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin qul ya qaumi a'malu ala makanatikum inni 'amil fasawfa ta'lamuna man takunu lahu 'aqibatud dar innahu la yuflihudh dhalimun wa rabbukal ghaniyyu dzur rahmah wa rabbukal ghani wa rabbuka dan Rabbmu Tuhanmu al-ghani maha kaya dzur rahmah yang memiliki kasih sayang. Jadi Allah SWT itu adalah al-ghani yang maha kaya, dzur rahmah yang memiliki kasih sayang. Iyasha yudhibkum wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha. Iyasha, in jika, kata-kata in itu jika. Yasha Allah kehendaki, yudhibkum maka Allah akan hilangkan kalian, binasakan, hancurkan. Wa yastakhlif dan Allah gantikan min ba'dikum setelah engkau ma yasha apa yang Allah kehendaki. Kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Kama sebagaimana ansha'akum Allah ciptakan kalian min dzurriyyati dari keturunan qaumin akharin, kaum yang lain. Innama tu'aduna la'atin. Innama sesungguhnya tu'adun janji itu la'atin sungguh akan datang. Janji itu akan apa? Akan didatangkan. Artinya sesungguhnya tu'adun kalian dijanjikan, yang menjanjikan adalah Allah SWT. La'atin itu pasti akan datang. Wa ma antum bimu'jizin dan kalian tidak mampu untuk menolaknya ketika janji itu datang. Dari kata-kata mu'jiz, dari kata-kata ajaz, lemah, artinya kita nggak mampu untuk menolaknya. Qul ya qaumi a'malu ala makanatikum. Qul katakan hai Muhammad, ya qaumi, wahai kaumku, i'malu bekerjalah ala makanatikum di atas kemampuanmu. Jadi lakukanlah di atas kemampuan kalian. Inni amil, sesungguhnya saya juga akan bekerja. Fasawfa ta'lamun, maka kelak kalian akan mengetahui man takunu lahu aqibatud dar. Siapa yang akan mendapatkan baginya akibat yang baik di dunia. Innahu la yuflihudz zalimun. Innahu sesungguhnya Allah la yuflihu, tidaklah yuflihudz zalimun, beruntung orang-orang yang zalim. Jadi sesungguhnya orang-orang yang zalim itu tidak akan beruntung.
Jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang bahwa Allah itu Al-Ghaniyyu Dzur Rahmah. Allah itu Maha Kaya, lagi memiliki kasih sayang. Apa relevansi ayat yang kita baca tadi dengan ayat yang sebelumnya? Ayat yang sebelumnya menjelaskan kepada kita bahwa setiap amal manusia itu memiliki tingkatan-tingkatan. Walikullin darajatum mimma amilu. Jadi setiap amal itu memiliki tingkatan-tingkatan. Kemudian orang-orang yang kafir dan mereka menghalang-halangi orang dari jalan Allah, maka kami akan tambahkan kepada mereka azab yang sangat pedih dengan sebab mereka telah melakukan kerusakan. Dan Allah Subhanahu wa taala tidaklah akan pernah lalai dari apa yang mereka kerjakan. Kemudian ayat ini yang kita baca adalah menjelaskan tentang wa rabbuka, Rabb kamu hai Muhammad, Al-Ghani, yang Maha Kaya. Maksudnya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Kaya yang tidak membutuhkan makhluknya. Yang disebut Maha Kaya itu apa? Yang tidak membutuhkan makhluknya. Kalau manusia kaya, tapi tetap dia membutuhkan manusia lain, walaupun dia sekaya apapun. Ada orang kaya merasa dia nggak apa, butuh orang, padahal pada saat dia meninggal butuh apa? Butuh orang nggak? Butuh. Dia nggak bisa datang ke kuburan sendiri, dan gitu. Makanya apa? Butuh orang yang apa, hidup. Jadi manusia kaya, tapi dia masih tetap membutuhkan apa? Orang lain. Tapi Allah Subhanahu wa taala Maha Kaya dan tidak membutuhkan orang, tidak membutuhkan makhluknya. Wa humul fuqara, sedangkan makhluknya itu fakir, membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala juga Dzur Rahmah, yang memiliki kasih sayang. Artinya Allah Rahim, memiliki kasih sayang kepada siapapun juga. Ar-Rahim. Innallaha bin nasi la raufur rahim. Sesungguhnya Allah dengan manusia itu la rauf, sungguh amat penyantun, rahim, lagi maha kasih sayang. Jadi santun dan kasih sayang itu adalah sifat Allah Subhanahu wa taala. Iyasha yudhibkum. Jika Allah kehendaki, maksudnya apa? Apabila ada di antara mereka yang melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala, mereka menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, maka jika Allah kehendaki, maka bisa saja Allah binasakan orang tersebut. Orang yang telah menyelisihi perintah Allah Subhanahu wa taala, orang yang melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa yastakhlif min ba'dikum ma yasha, dan Allah Subhanahu wa taala gantikan setelah kalian yang sudah berani menyelisihi perintah Allah SWT, Allah gantikan dengan yang lainnya, dengan manusia lainnya, sesuai dengan apa? Kehendak Allah Subhanahu wa taala, dengan kaum yang lain, yang Allah jadikan yang lebih taat ketimbang kaum sebelumnya, yang lebih baik dari manusia sebelumnya. Itu bisa saja. Kama ansha'akum min dzurriyyati qaumin akharin. Sebagaimana Allah ciptakan kalian dari keturunan kaum yang lain. Aslinya Allah Maha Kuasa dan Allah Maha Kuasa dan sangat mudah, sangat gampang bagi Allah untuk melenyapkan generasi yang sebelumnya dan mendatangkan generasi setelah itu. Jadi bisa saja Allah melenyapkan generasi sebelumnya dan setelah itu Allah ciptakan lagi generasi yang baru. Dan itu bagi Allah Subhanahu wa taala sangat mudah dan sangat gampang, dan Allah Subhanahu wa taala qadirun, Maha Kuasa untuk melenyapkan kaum sebelumnya dan menciptakan kaum setelahnya. Iyasha yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin. Dalam ayat ini disebutkan, jika Allah kehendaki maka Allah akan hancurkan kalian hai manusia dan Allah gantikan dengan kaum yang lain. Dan Allah Subhanahu wa taala atas hal itu Maha Kuasa.
Dalam ayat lain juga Allah SWT menyebutkan, ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ilallah wallahu huwal ghaniyyul hamid. Hai manusia, antumul fuqara' ilallah, kalian adalah membutuhkan Allah. Jadi kita manusia itu apa? Membutuhkan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan kita. Kita beribadah itu untuk diri kita, bukan untuk Allah SWT. Kita beribadah, manusia beribadah atau tidak beribadah, tetap Allah Maha Kaya. Jadi manusia beribadah atau tidak beribadah, Allah Maha Kaya. Kenapa? Karena tidak membutuhkan kita. Justru kitalah yang membutuhkan apa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita beribadah? Karena kita butuhkan Allah. Sebab kalau kita tidak beribadah, maka bisa saja kita dilenyapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wallahu huwal ghaniyyul hamid, dan Allah dialah al-ghani yang maha kaya. Al-hamid yang maha terpuji. Ini salah satu bagian dari nama-nama Allah Subhanahu wa taala adalah Al-Hamid, Al-Ghani. Jadi di sini menyebutkan banyak sekali nama Allah Subhanahu wa taala. Al-Qadir, Ar-Rauf, itu nama-nama apa? Allah Subhanahu wa taala. Iyasha yudhibkum, jika Allah kehendaki, niscaya Allah akan hilangkan generasi kalian, wa ya'ti bi khalqin jadid. Dan Allah datangkan, Allah ciptakan generasi yang baru, makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz, dan tidak hal tersebut Allah sangat mudah bagi Allah hal tersebut gitu. Jadi hal tersebut sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, kemudian kita masuk innama tu'aduna la'atin wa ma antum bimu'jizin. Sesungguhnya kalian telah dijanjikan oleh Allah la'atin, dan janji itu pasti akan datang. Janji nanti akan adanya yaumul ba'si, di mana manusia akan dibangkitkan dari kubur. Janji nanti di mana ada hari hisab. Janji nanti di akhirat ada yaumul mizan, hari di mana manusia akan ditimbang. Janji ada surga, ada neraka. Surga bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, dan neraka bagi mereka-mereka yang kufur pada Allah Subhanahu wa taala. Itu janji la'atin, dan janji itu pasti datang. Kenapa? Karena yang menjanji Allah Subhanahu wa taala. Jadi apa Pak? Yang berjanji itu apa? Allah Subhanahu wa taala. Wa wa'dullahi haqqun, dan janji Allah itu apa? Benar. Kemudian wa ma antum bimu'jizin, dan ketika janji itu datang, kalian tidak mampu untuk menghalanginya. Enggak ada yang mampu lagi untuk apa? Menghalanginya. Artinya, hai Muhammad, kasih tahu mereka bahwa ada janji dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika janji itu datang, wa ma antum bimu'jizin, kalian tidak mampu untuk menghalanginya janji tersebut. Artinya Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa mengembalikan manusia yang sudah mati. Manusia kan mati, meninggal, masuk ke kubur. Siapapun mereka akan dimakan oleh belatung tanah. Oleh apa? Oleh binatang tanah. Siapapun mereka. Kecuali ada orang-orang yang memang disebutkan oleh sebuah riwayat hadis bahwa bumi tidak akan makan jasadnya para nabi dan rasul, disebutkan. Jadi artinya apa? Mereka ketika masuk ke kubur, maka itu akan dimakan oleh tanah. Kemudian lama-lama dagingnya punah, tinggal tulang. Lama-lama tulangnya juga berserakan. Lama-lama akan hancur. Dan disebutkan lagi Allah Subhanahu wa taala mampu untuk mengembalikan kembali tulang, badan, daging yang sudah menjadi debu, yang sudah menjadi tanah, dan tulang-tulang yang sudah berserakan. Itu Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mengembalikan kembali sebagaimana apa? Awal. Walaupun tulang-tulang itu apa? Sudah menjadi berserakan. Walaupun daging-daging manusia itu apa? Sudah punah, maka Allah SWT
Maha kuasa untuk mengembalikan sebagaimana seperti apa? Sekarang ini. Kenapa? Karena Allah SWT apa? Maha kuasa. Kemudian disebutkan lagi, Qul ya qaumi i'malu ala makanatikum. Qul ya qaumi i'malu. Katakan hai Muhammad, ya qaumi, wahai kaumku, i'malu ala makanatikum. Beramallah sesuai dengan kemampuan kalian. Bekerjalah, lakukanlah sesuai dengan apa? Kemampuan kalian. Tapi saya kata Allah SWT, inni amil, saya juga melakukan. Fasawfa ta'lamun, dan kalian akan tahu nanti. Jadi ini merupakan kalimat, kata Ibnu Katsir, tahdidun syadidun wa wa'id. Ini merupakan kalimat ancaman yang sangat dari Allah SWT. Jadi ini merupakan kalimat yang ancaman yang sangat dari Allah Subhanahu wa taala, di mana Allah SWT menyebutkan sebagaimana tafsir disampaikan oleh Ibnu Katsir, istamirru ala tariqatikum. Silahkan Anda terus-menerus melakukan apa yang kalian lakukan. Silahkan Anda melakukan sesuatu yang kalian yakini bahwa itu adalah benar. Tapi saya juga akan melakukan jalanku. Saya juga akan melakukan apa? Apa yang aku lakukan. Artinya apa? Ada orang yang melakukan sesuatu yang seakan-akan dia yakin bahwa itu benar. Padahal menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Padahal apa yang dilakukan itu menyelisihi apa yang diperintahkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Silakan. Tapi ingat, apa yang kalian lakukan nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini apa? Hendaknya kita di dalam melakukan amal, jangan sampai amal yang kita lakukan itu menjadi sia-sia. Sehingga hendaknya kita mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dan aturan Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kullil ladzina la yu'minuna a'malu ala makanatikum inna 'amilun wantadiru inna muntadirun. Katakan hai Muhammad kepada orang-orang yang tidak beriman. Katakan kepada mereka-mereka yang tidak mau beriman, i'malu ala makanatikum. Kerjakanlah sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Lakukanlah sesuai dengan apa yang kalian kehendaki. Inna 'amilun. Kami juga akan lakukan. Artinya apa? Kami akan balas mereka. Kami akan hisab mereka. Kami akan berikan sanksi kepada mereka apa yang mereka lakukan. Wantadhiru, tunggulah, kata Allah SWT. Inna muntadirun. Sesungguhnya kami akan balas apa yang kalian lakukan. Kemudian jamaah sekalian, fasaufa ta'lamun, kelak kalian akan tahu. Kalau udah dikerjakan, kalian akan tahu man takunu lahu aqibatud dar. Siapa dari antara kita yang memiliki akibat yang baik? Mana yang paling baik? Perintah saya atau kehendak engkau? Innahu la yuflihudz zalimun. Sesungguhnya tidaklah beruntung orang-orang yang berbuat zalim. Jamaah sekalian, dari ayat ini maka Allah SWT pertanyakan, atakunuli aulakum, apakah saya yang beruntung atau kalian? Kata Allah SWT apa? Dalam penafsiran ini menyebutkan, kata Ibnu Katsir, apakah aku yang beruntung atau kalian yang beruntung? Bukankah Allah Subhanahu wa taala sudah memenuhi janjinya kepada Rasulnya salawatullahi wasalamuhu alaih, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan tempat, para nabi dan rasul diberikan tempat, kemudian diberikan kekuasaan, mereka bisa mampu untuk menyampaikan dakwahnya, dan diberikan apa? Sultan, kekuasaan, kekuatan. Kemudian Rasulullah SAW ketika berdakwah maka mampu untuk memenangkan kota Mekah atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala yang dikenal dengan Fathu Mekah. Saat di mana Mekah sebelumnya dikuasai oleh orang-orang kafir. Kemudian diraih kembali oleh Rasulullah SAW dengan para sahabat. Itulah yang disebut dengan apa? Fathu Mekah. Maka itulah ayat idza jaa nasrullahi wal fathu wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja.
Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Atau dalam ayat lain, inna fatahna laka fatham mubina. Sesungguhnya kami telah memberikan kemenangan kepada kamu, hai Muhammad, fatham mubina, dengan kemenangan yang nyata. Dan di dalam surat An-Nasr disebutkan, idza jaa nasrullahi wal fathu. Sesungguhnya kami apabila datang, idza jaa, apabila datang nasrullah, pertolongan Allah, wal fathu, dan kemenangan. Jadi ketika para sahabat, Rasulullah SAW dengan para sahabat diberikan pertolongan oleh Allah SWT, wal fathu, maka juga diberikan kemenangan. Jadi kemenangan itu atas pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya semata-mata dari hasil perjuangannya saja. Maka saya sering katakan, kita merdeka sudah 80 tahun. Kita merdeka sudah 80 tahun. Proklamasi kita itu di tanggal 9 Ramadan, hari Jumat. Jadi kita apa? Proklamasi kemerdekaan itu apa? Di bulan Ramadan, saat dimana umat Islam sedang apa? Berpuasa. Disitulah atas nama bangsa Indonesia. Jadi yang memproklamasikan itu apa? Atas nama bangsa Indonesia. Diwakili oleh Bung Karno dan Hatta. Dan itu bukan presiden pada waktu itu, karena belum apa? Belum dipilih sebagai presiden. Makanya atas nama bangsa Indonesia. Apa? Bung Karno, Hatta, kan proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia, hal-hal yang mengenai penduduk dan lain sebagainya. Itu sampai apa? Terakhir. Itu atas nama bangsa Indonesia dan diwakili dua orang, Bung Karno dan Hatta. Artinya jamaah sekalian, hari Jumat bulan Ramadan, di mana doa seorang hamba pada saat itu apa? Allah perkenankan dan kita diberikan pertolongan oleh Allah SWT dengan merdekanya Indonesia. Jadi kemerdekaan Indonesia itu bukan hanya apa? Bukan semata-mata jerih payah bangsa Indonesia. Pada saat itu belum jadi bangsa Indonesia ya. Baru apa? Baru Indonesia saja kan? Belum apa? Karena belum ada presiden. Belum diangkat kan jadi presiden kan? Belum ada presiden, belum ada aturannya. UUD 45 belum ada. Jadi apa? Pertolongan Allah, ya. Itu atas pertolongan Allah. Makanya berkat rahmat. Jadi berkat rahmat. Jadi diakui betul oleh para pahlawan kita, kemerdekaan ini atas berkat rahmat Allah, kasih sayang Allah. Bukan semata-mata hasil perjuangan. Karena kalau hasil perjuangan nggak ada apa-apanya. Bukan juga hadiah dari apa? Negara lain, bukan hadiah dari Inggris. Tapi itu merupakan semata-mata pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau sudah mendapatkan pertolongan, apa yang kita isi dengan kemerdekaan ini? Kalau kita lihat di dalam surah An-Nasr ini, fasabbih bihamdi rabbika. Ini jawab daripada idza. Jawab idza apa? Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Maka bertasbihlah bihamdi rabbik, dengan memuji Rabb kamu, wastaghfirhu, dan minta ampunlah padanya, innahu kana tawwaba, sesungguhnya dialah Allah maha penerima taubat. Maka ketika turun ayat ini, para sahabat seringkali mengucapkan apa? Subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Kenapa? Karena tadabbur dari ayat fasabbih bihamdi rabbik. Fasabbih, bertasbihlah dengan memuji Rabb kamu. Subhanallah wa bihamdika astaghfiruka. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu, dan minta ampunlah. Astaghfiruka innahu kana tawwaba wa atubu ilaik. Sehingga mereka banyak apa? Yang bertasbih. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba. Astaghfirullah subhanallah wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik. Artinya ketika sudah diberikan kemenangan oleh Allah SWT, maka kita isi kemenangan ini dengan kebaikan. Dengan apa? Kita isi dengan kebaikan. Apa kebaikannya? Kita membangun manusia seutuhnya menjadi negara yang berdaulat. Nah, apa sih sesungguhnya berdaulat? Ini kan kalau kita lihat tema nasional Indonesia itu apa?
berdaulat ya, bersatu berdaulat ya. Itu apa temanya itu? Apa sih berdaulat? Berdaulat itu kita tidak didikte oleh negara lain secara umum. Tapi sesungguhnya kita tidak dijajah oleh hawa nafsu kita. Ya. Dan kita menyembah Allah Subhanahu wa taala. Itu apa? Berdaulat. Kenapa? Karena sesungguhnya kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam rangka untuk beribadah kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan kalian apa? Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali agar mereka mau beribadah. Jadi dengan kita beribadah berarti kita betul-betul mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan kepada hawa nafsu. Bukan kepada makhluk. Bukan kepada manusia. Artinya kita apa? Merdeka. Kenapa? Karena kita mengandalkan Allah Subhanahu wa taala. Hanya kepada Allah kita beribadah. Jamaah sekalian, jadi ketika Rasulullah SAW diberikan kemenangan, maka Allah berikan apa? Allah berikan kepada apa? Para sahabat, pada Rasulullah SAW, ya, berkuasa, menguasai jazirah, ya. Jazirah Arabia sampai ke Yaman, sampai ke Bahrain dan sebagainya disebutkan di sini, sampai ke sekitar apa? Al-Amsar wal Aqalim, daerah-daerah apa? Sekeliling Jazirah Arab. Kemudian ketika Rasulullah SAW meninggal, maka digantikan oleh yang namanya Khulafaur Rasyidin, Al-Mahdiyyin. Siapa mereka? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Ini adalah min khulafair rasyidin yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin. Addu alaikum bin nawajid. Wajib atas kalian untuk berpegang kepada sunnahku dan sunnah para sahabatku. Siapa mereka? Abu Bakar As-Siddiq. Disebut duluan Abu Bakar As-Siddiq, itu menjelaskan tentang keutamaannya di antara sahabat-sahabat yang lain. Kemudian siapa lagi? Umar bin Khattab. Itu yang namanya Pak Khulafa Rasyidin. Dan kedua orang ini dipuji oleh Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, iktadu min ba'di. Ikutilah setelahku, artinya ikutilah setelah aku meninggal. Siapa itu? Abu Bakar wa Umar. Abu Bakar dan Umar. Artinya apa? Kedua orang ini dipuji. Utsman bin Affan termasuk Khulafaur Rasyidin yang ketiga, dan juga Ali bin Abi Thalib. Dan keempat Khulafaur Rasyidin ini ada keterkaitan dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Bakar itu adalah mertuanya Rasul, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu juga mertuanya Rasulullah SAW. Dari anaknya. Kalau Abu Bakar itu anaknya siapa? Aisyah binti Abi Bakar. Kalau Umar siapa? Hafsah binti Umar. Sedangkan Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhuma adalah mantu atau menantu dari Rasulullah. Jadi empat sahabat ini ada keterkaitan, yang dua mertua, yang dua mantu. Jadi itu apa? Allah Subhanahu wa taala sudah tentukan, sehingga mereka memiliki keutamaan di antara sahabat-sahabat yang lain. Kemudian kataballahu la aghlibanna ana wa rusuli innallaha qawiyyun aziz, kata Allah Subhanahu wa taala. Allah telah menentukan untuk Allah menangkan. Jadi Allah menentukan untuk Allah menangkan Allah dan Rasulku. Apa yang disampaikan Allah akan menang. Apa yang disampaikan Pak? Menang. Kulil haq. Ya, jadi sebutkan apa? Wa zaharul batil. Innal batila kana zahuka. Apa yang di dalam surat apa Luqman, saya lupa itu. Nah, jadi hak akan muncul, kebatilan akan muncul. Tapi innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu akan hancur. Dua hal ini, yang hak dan yang batil, itu akan selalu berdampingan. Akan muncul dalam setiap waktu. Tapi ketika terjadi sebuah perjuangan, maka Allah Subhanahu wa taala akan memenangkan yang hak dan akan menghancurkan apa? Yang batil. Kenapa? Karena hak dan batil itu apa? Saling berlomba ini. Berkompetisi mana yang menang. Dan ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan, maka yang hak itulah yang akan apa?
yang menang, dan yang batil itu akan apa? Hancur. Kemudian inna lanansuru rusulana walladzina amanu fil hayatid dunya. Kata Allah SWT, sungguh kami akan menangkan rasul-rasul kami. Jadi setiap rasul itu mereka diberikan kemenangan. Siapapun mereka. Nabi Musa dimenangkan oleh Allah SWT dari siapa? Fir'aun. Siapa yang tidak tahu Fir'aun? Bagaimana bengisnya, bagaimana galaknya, kejamnya. Tapi Allah Subhanahu wa taala menangkan Nabi Musa. Rasulullah SAW dimenangkan. Bagaimana apa? Orang-orang kafir Quraisy yang ingin membunuh Rasulullah SAW, bahkan dengan para sahabatnya, mereka ingin apa? Dibunuh. Allah SWT menangkan. Bagaimana Nabi Daud dan nabi-nabi yang lain, itu semua pemberian Allah SWT. Inna lanansuru rusulana, sungguh kami akan menangkan, kami akan tolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman di dalam kehidupan dunia. Jadi orang yang beriman pun akan ditolong oleh Allah SWT dengan kemenangan. Dan juga wa yauma yakumul ashhad, bukan hanya di dunia saja akan diberikan pertolongan oleh Allah SWT terhadap para rasul dan orang yang beriman, tapi juga nanti yauma yakumul ashhad, yaitu hari kiamat, akan diberikan apa? Pertolongan. Dan orang-orang yang zalim tidaklah bermanfaat alasan mereka. Jadi nanti di hari kiamat mereka punya alasan, 1000 alasan disampaikan, tidak akan bermanfaat. Dan banyak lagi hal-hal yang dimana Allah SWT berjanji untuk memberikan pertolongan dan kemenangan kepada rasul-rasulnya dan orang-orang yang beriman. Artinya kalau kita berjuang untuk Allah SWT jangan takut, karena di sana ada pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ini saja, mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan kajian kita senantiasa mendapatkan kebaikan untuk kita, karena yang kita kaji ini Al-Qur'an. Sehingga dengan kita mengkaji Al-Qur'an, kita membaca Al-Qur'an, semoga Al-Qur'an yang kita pelajari akan bisa memberikan syafaat kita nanti di hari kiamat. Kita tutup, subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.